Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ilmihi wa barakatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Kita lanjutkan dengan hal-hal yang dianggap aib pada mabiyah sehingga bisa dikembalikan. Yang kesekiannya sonanuhu, sonanihi, atau kepada khasai rakikin. Sonanihi, bau ketiaknya budak. Ala khilafil adat, atas perbedaan kebiasaan. Beda sama bau ketiak biasa. Bukan berarti sonanihi itu bau ketiak tak berbau. Nah, pasti selesai seseorang berkeringat, ketiaknya berbau. Tapi baunya ini beda dari yang lain. Itu disebut dengan sonan. Bi ayyakuna mustahkiman, bahwa ia bau itu memang tetap, baunya tetap, bukan karena faktor enggak mandi atau belum mandi. Mandi enggak mandi sama saja. Kenapa dianggap aib? Linaqsil qimati bih, karena kurang nilai budak dengan bau ketiak. Zakaran kana aw unsa, laki-laki adalah budak itu atau perempuan. Amma sonanu li aridi irkin, adapun bau ketiak karena sesuatu yang datang atau karena munculnya keringat atau harakatin anifatin, pergerakan anifah, ada penafsiran di situ. Kebalikannya terlalu banyak, pergerakan yang banyak, pergerakan yang keras, pergerakan yang yang banyak. Au ijtima, atau karena perkumpulan. Au ijtima'i wasqin, atau karena berkumpulnya daki. Fala, maka tidak ada khiyar. Dari pagi bekerja sampai zuhur, itu disebut harakah anifah. Tapi misalnya bentang karpet, keluar keringat dikit, yang keluar bawah, ini masalah. Kemudian dianggap aib juga jima hidabbah, nakal hewan
baca kasroji, artinya imtinaiha ala rakibiha, enggannya hewan atas orang yang mengendarinya, nakal atau liar. Wa abdiha, menggigitnya hewan. Wa rabhiha, menanduknya hewan. Dinaksil kimati bidzalik, karena kurang nilai dengan sebab hal-hal demikian. Wa kulli ma yang kisul aina, dan setiap sesuatu yang mengurangi ia akan ain. Setiap sesuatu yang mengurangi ia akan ain. Dibaca dengan jar, kulli, yungkisu dan maqab berserta fathah ya. Yang kusul, yang kusul aina, maqab fathah ya, yang kusul aina, bidoktil musannifi, dengan ketentuan baris dari musannaf. Itu dianggap baik kalau sesuatu itu mengurangi benda. Misalnya kita beli teko, tutupnya nggak ada, itu dianggap baik. Beli cangkir, tangkainya patah, yungkisul ain. Atau kimah, mengurangi nilai. Naqsan yakutu bihi ghardun sahih, kekurangan yang hilang dengannya kekurangan oleh tujuan yang penting. Idza ghalaba fi jinsil mabih adamu, apabila biasa pada jenis mabih oleh tidak adanya aib. Atau hazar lebih lil aibi, mengatapkan ini dobit. Ini dobit artinya idza ghalaba fi jinsil mabih adamu, kemana diatapkan lil aibi, lil aibi yang ada pada lil mustaril khiyaru bi zuhuri aibin qadimin idza walaba fi jinsil mabih adamu, apabila biasa pada jenis mabih oleh tidak adanya aib. Alama zakarahu, atas apa yang menyebutkan yang mensadaqakannya dari contoh-contohnya, dan isyarati, bagi mengisyaratkan, ila kepada annahu la matma'a fi istihabiha, sesungguhnya tidak ada matma'. Sana matma' juga. La matma' fi istihabiha, tidak ada sesuatu yang menarik. Toma artinya harapan atau kerakusan, matma' artinya tempat.
tidak ada tempat atau alat yang menarik pada isti'abiha, mencakupnya aib. Jadi aib, khiyar aib itu terjadi kalau sekiranya keberadaan aib tersebut pada jenis barang itu biasanya memang enggak ada. Terjadinya aib pada satu barang itu biasanya memang enggak ada. Piring retak, nah, gelas pecah. Tapi kalau beli kitab ini ketemu salah tulis, kadang-kadang ada halamannya kosong. Nah, itu memang aib yang tidak bisa dihindari dari sebuah buku, kekurangan yang tidak bisa dihindari daripada sebuah kitab. Nah, kalau ketemu kekurangan seperti itu, kita nggak boleh kembalikan. Karena kalau diganti dengan yang lain, akan ketemu lagi hal yang sama. Maka syarat aib yang bisa kita kembalikan barang karena aib tersebut apabila dominan pada jenis mabit tersebut oleh tidak adanya aib. Nah, yang namanya sapi itu dominan nggak menanduk pemiliknya, tapi ini menanduk. Yang namanya budak, yang namanya manusia lah, itu dominan mulutnya nggak berbau, ini berbau. Ketiaknya tidak berbau, ini berbau. Tapi kalau misalnya bayi kencing di tempat tidur, itu kan aib. Tapi yang namanya bayi itu tidak terlepas pada aib tersebut, sehingga nggak bisa dikembalikan. Tapi kalau usia 7 tahun lebih, nah, seperti yang dibahas tadi, maka itu bisa dikembalikan. Nah, beli jeruk ada masamnya sedikit, itu jangan dikatakan aib. Tapi rasanya asam kayak jeruk purut, itu memang harus dikembalikan. Barang-barang lain juga demikian. Beli aqua, minuman gelas, ketika dibuka tidak ada sedotannya, itu disebut kekurangan air. Ada air yang kurang, bisa dikembalikan? Nggak bisa dikembalikan. Kenapa? Karena memang orang memaklumi kalau nggak ketemu sedotan di sana pasti memang nggak ada. Itu nggak dianggap sebuah aib yang menghilangkan maksud. Nah, juga perlu dipahami di sini, yafutuhi ghardun sahih. Aib itu bisa menghilangkan maksud inti. Hilangnya sedotan itu nggak hilang maksud inti, bisa diganti dengan tusuk gigi, bisa digigit dan sebagainya. Musannaf mengecualikan dengan bahasa yafutu bihi ghardun sahih, hilang dengannya aib oleh tujuan inti. Amma dari mana dikecualikan? Dari sesuatu laubana qat'u kulfatin saghiratin min faqzihi aw sakihi la tuwarithu syai'an. Jikalau terbukti terpotong
sedikit daging ukuran kecil dari pahanya budak atau betisnya budak yang tidak menyebabkan apapun. Wala tafutu fardan, wala tufawwitu fardan, dan tidak melenyapkan ia akan tujuan inti. Itu niscaya fa innahu la radda bidzalik, sesungguhnya tidak boleh dikembalikan barang dengan sebab demikian. Jadi ada daging di paha atau di kaki yang terkelupas atau yang terluka, itu tidak memberi pengaruh akan apapun. Budaknya tetap berjalan sehat walafiat. Cuman daging pahanya pernah dilubangi dikit, diambil untuk menambal hidung besar. Nah, daging paha diambil untuk menambal muka, itu nggak ada masalah. Nah, begitu juga pada hewan. Kenapa? Karena tidak menghilangkan fardan. Fardan di sini maksudnya tujuan inti daripada benda tersebut. Kemudian musannaf mengecualikan dengan kata-kata idza ghalaba ila akhirih. Apabila dominan sampai pada akhir kalimat, yaitu apabila dominan pada jenis mabih oleh tiadanya aib. Dari mana dikecualikan? Daripada suyuba. Suyuba kejandaan pada budak wanita. Fa innaha, maka sesungguhnya kejandaan itu mengurangi ia akan nilai dan tidak bisa dikembalikan dengan sebabnya janda. Li'annahu, karena sesungguhnya laisal ghalibu fil ima'i adamuha, tidak dominan pada budak wanita tiadanya janda, status janda atau hilang perawan. Jadi ketika seseorang membeli budak wanita, ternyata budak wanita itu sudah hilang keperawanannya, maka si pembeli tidak boleh mengembalikan dengan alasan ini kan aib, ini mengurangi nilai. Betul mengurangi nilai, tapi hilangnya keperawanan pada budak wanita itu sudah biasa. Nah, jarang yang nggak hilang. Rata-rata budak wanita hilang. Sawa'un fi subutil khiyari qarinul aib, sawa'un fi subutul khiyari qarinul aibi al-maqdah, sama saja pada tetapnya khiyar itu yang menyertai aib akan akad, biangkana mawjudan qablahu, dengan bahwa ada ia aib itu sudah ditemukan sebelum akad. Wadzalika zahir, itu jelas sekali, itu disebut dengan aib qadim. Au hadatsa ba'dahu qabla al-qabdi, atau terjadi ia aib setelahnya akad, sebelum dikobat bagi mabian. Jadi aib yang menetapkan khiyar itu ada dua macam. Ada aib yang sudah ada ketika akad dilaksanakan,
persamaan, berarti aibnya sebelumnya juga sudah ada, atau aib itu adanya setelah akad sebelum barang dikobat, dengan alasan li'annal mabi'ah hina idzin min domanil bai', karena sesungguhnya barang yang dijual ketika itu, artinya ketika belum dikobat, itu termasuk dari tanggung jawab si penjual. Titik. Walau hadasal aibu ba'dahu, jikalau terjadilah aib setelahnya, artinya setelah kobat. Di pembahasan yang kita bahas ini mirip dengan pembahasan kitab nikah tadi duha. Jikalau terjadilah aib ba'dahu, setelahnya, artinya setelah kobat, fala khiyar, maka tidak ada khiyar firraddi bihi, di dalam mengembalikan dengannya aib, kecuali ayyastanida ila sababin mutaqaddimin alal qabdi, bahwa bersandar ia aib kepada sebab yang terdahulu, ia sebab di atas qabat, seperti qat'ihi al-mabi'il abdi awil amati, seperti dipotongnya, maksudnya di sini tangan atau anggota tubuh lainnya, seperti dipotongnya, artinya mabi'. Mabi' mana yang dipotong? Al-abdi, budak laki-laki misalnya, awil amati atau budak wanita. Kenapa dia dipotong? Bijinayatin, dan sebab melakukan kriminal, dengan sebab melakukan jinayat, ausarikatin, dengan sebab melakukan pencurian, sabiqatin, yang terdahulu ia jinayat atau pencurian, alal qabdi, atas obat, jahilah al mustari, yang tidak mengetahui akannya jinayat atau pencurian oleh pembeli. Fayasbutu lahu ar-raddu bidzalik, maka tetap baginya si pembeli oleh mengembalikan dengan sebab demikian pemotongan menurut pendapat ashab. Kenapa bisa dirad? Li'annahu, karena sesungguhnya pemotongan anggota tubuh litaqaddumi sababihi, karena terdahulu penyebabnya itu sama dengan mutaqaddim, aib yang telah terdahulu. Nah, setelah pembeli membeli budak tersebut dan membawa budak itu ke rumah sudah dikobat, ternyata budak dijemput oleh pihak pengadilan untuk dipotong tangannya karena ketahuan mencuri, untuk dipotong telinganya karena ketahuan memotong telinga orang lain karena qisas. Maka si pembeli boleh membatalkan jual beli karena budaknya tangannya sudah dipotong, karena budaknya telinganya dipotong, walaupun pemotongan itu terjadi setelah barang di tangan dia, tapi pemotongan itu disebabkan oleh sebuah pelanggaran yang terjadi sebelum dikobat. Menurut pendapat ashab. Wasani la yasbutu raddu bihi, menurut pendapat yang kedua, itu tidak tetap rad dengan sebab pemotongan anggota tubuh tersebut, likaunihi min dhamanil mustari, karena keadaannya budak itu termasuk tanggung jawab pembeli. Lalu bagaimana dengan tangan budak yang sudah hilang? Dijawab oleh pendapat yang kedua, lakin yasbutu bihil arsu, akan tetapi tetap dengannya pemotongan oleh arsu.
Bahasa kitanya ganti rugi. Tapi definisi arsus itu sendiri adalah wa huwa ma baina qimatihi al-mustahiqqil qat'i wa ghairi mustahaqqihi minas saman. Sesuatu yang ada dia di antara nilainya budak yang berhak untuk dipotong tangannya atau anggota tubuh lainnya, dan yang tidak berhaknya dipotong dari taman. Kembali kepada metode hissah yang kemarin kita bahas dalam bab mabit tafrik sufaqah. Kalau budak tersebut tangannya tidak dipotong, berapa harga pasarannya? Katakanlah 700 juta. Kemudian budak tersebut setelah dipotong tangannya, berapa harganya? Katakanlah harganya 600 juta. Berarti perbedaan antara dipotong dan enggak dipotong itu 100 juta. Nah, berarti 1/7 dari harga pasaran. Nah, kalau kemarin dia beli budak itu ada 1,4 M, maka si pembeli berhak meminta kepada pemilik budak sebanyak uang 1/7 dari nilai. Berapa? 200. Itu namanya hissah. Nah, perbedaan harga itu disebut dengan arus. Jadi bukan jual beli yang dibatalkan, tapi Anda akan mendapatkan potongan harga karena budak Anda sudah dipotong tangannya, dipotong anggota tubuh lainnya karena jinayat yang dilakukan oleh budak tersebut semasa dia menjadi milik penjual. Kana al-mustari aliman bil hal fala radda lahu bi jazman wala arsha. Maka jika adalah pembeli itu tahu dengan keadaan, baik tahu sendiri atau tahu karena diberitahu oleh penjual, ini saya jual budak ini sama kamu harganya murah, tapi siap-siap saja beberapa hari ke depan budak kamu ini akan dipanggil untuk dieksekusi. Telinganya akan dipotong satu, karena dia kemarin potong telinga orang. Nah, tangannya akan dipotong satu karena ketahuan mencuri. Sudah diberitahukan oleh penjual, tapi pembeli ini tetap beli. Wala radda lahu bihi, maka tidak ada hak mengembalikan baginya pembeli yang tahu dengan keadaan bihi dengan sebabnya aib jazman sepakat lama, dan tidak juga dapat ganti rugi. Bikhilafi mautihi, balik meninggalnya, artinya mabit bimaradin sabikin, dengan sakit yang telah terdahulu ia atas obat. Jahilahul mustari, yang tidak mengetahui akannya sakit oleh pembeli. Fala yasbutu bihi, maka tidak tetap dengan sebabnya meninggal oleh lazim mengembalikan. Nah, ayatnya ada salah tulis ya? Saya baca.
bihi lazimur raddi al-muta'azzir min istirjani sama. Cek dulu. Ya, sama. Maka tidak tetap dengan sebabnya mati oleh lazim mengembalikan budak, bisa juga hewan, lazim mengembalikan mabih yang menghalangi ia mati dari meminta kembali harga menurut pendapat as-sahih. Al-maktubi yang dipastikan ia mati dengan sebabnya sakit. Kenapa tidak boleh diminta kembali atau dikembalikan? Karena sesungguhnya sakit yazdadu syai'an fa syai'an, bertambah ia sakit sedikit demi sedikit sampai mati. Falam yahsul bisabiq, maka tidak hasil ia mati dengan sebab sakit yang terdahulu. Jadi pemotongan anggota tubuh karena penyebab yang ada sebelum akad itu bisa mengembalikan mabih, atau pendapat kedua bisa minta ganti rugi. Tapi kalau mabih itu mati gara-gara sakit yang ada sebelum barang dikobat, walaupun pembeli tidak mengetahuinya, ini kematian tidak membolehkan kepada mustari untuk mengembalikan bangkai mabih kepada penjual. Alasannya kenapa? Satu, karena nggak mungkin ngambil uang lagi. Atas dasar apa uang diambil? Sementara yang dikembalikan itu tidak ada lagi nilainya, karena ada mati. Yang kedua, tidak bisa dinisbahkan sakit itu ke mati itu ke sakit yang telah terdahulu. Kalau betul itu sakit yang terdahulu, pasti dia nggak mati. Karena kemarin sakit nggak mati. Lalu kenapa mati sekarang? Sakit pertama di hari, menurun fisiknya, menurun, parah baru mati. Jadi kenapa dia mati? Karena bertambahnya sakit. Bukan karena sakit telah terdahulu. Beda dengan memotong tangan. Potong tangan ini mutlak 100% gara-gara mencuri kemarin. Nah, dipotong telinganya itu mutlak 100% karena dia potong telinga orang kemarin. Tapi kalau mati karena sakit, itu bukan seutuhnya sakit kemarin. Kalaulah karena sakit kemarin, tentu dari kemarin sudah mati. Nah, li'annal marad yazdad syai'an fa syai'an, karena sakit itu dia bertambah sedikit demi sedikit sampai mati. Tapi kalau dikembalikan sebelum mati itu boleh. Nah, dikembalikan sebelum mati itu boleh. Kenapa dikembalikan? Dengan alasan sakit. Sakitnya sudah ada sebelumnya. Nah, setelah beli budak, ternyata budak itu terdeteksi kena batu ginjal. Batu ginjalnya ini sudah ada sebelumnya. Karena mungkin di tangan kita baru 2 hari, kita kembalikan karena budaknya kena penyakit batu ginjal, itu boleh.
Wasani, menurut pendapat yang kedua, yaqulu, itu berkata yang pendapat yang kedua, as-sabiqu afdha ilaih, penyakit yang terdahulu itu yang menyebabkan ia kepadanya mati. Penyakit yang telah terdahulu itu yang menyebabkan ia kepadanya mati. Berarti pendapat kedua membolehkan mengembalikan barang yang kita beli karena mati asbab sakit sebelum obat. Faka'annahu sabaqah, maka seolah-olahnya mati itu telah dianggap terdahulu. Fayam fasiul bai'u qubailal maut, maka terpasahlah jual beli sesaat sebelum mati. Nah, kalau terpasah sesaat sebelum mati, maka saman bisa dikembalikan. Wa alal awali, berdasarkan pendapat pertama, si pembeli tidak boleh mengembalikan barang yang sudah mati karena penyakit terdahulu. Maka bagi mustari itu arsul marad, ganti rugi sakit. Apa itu ganti rugi sakit? Ma baina qimatil mabi' sahihan, perbedaan harga, ma baina, sesuatu yang ada ia antara harga mabik al-kadar mabik sehat dan al-kadar mabik sakit dari taman. Seminggu budak di tangan pembeli, dibangunkan pagi dan mati, dibawa ke rumah sakit, ternyata penyebab matinya adalah karena gangguan jantung. Nah, dan diperkirakan jantung itu sudah 2 tahun. Dia penderita, sudah menderita jantung 2 tahun. Maka budak tidak bisa dikembalikan. Tapi pembeli berhak menerima perbedaan harga antara budak sehat dengan budak sakit jantung. Budak sehat berapa harganya? Budak sakit jantung berapa? Nah, perbedaan harga itulah yang berhak diambil oleh pembeli berdasarkan pendapat pertama yang menyatakan tidak boleh rod. Fa in kana al-mustari aliman bil marad fala syai'a lahu jazman. Maka jika adalah pembeli itu tahu dengan keadaan sakit, maka tidak ada apapun baginya pembeli sepakat ulama. Titik. Walau kutilal mabi'u biriddatin sabiqatin alal qabdi jahilahal mustari, jikalau dibunuh mabi' dengan sebab murtad yang terdahulu ia murtad di atas qobat, yang terdahulu ia murtad di atas qobat, yang tidak mengetahui akannya murtad oleh pembeli, niscaya membayar akannya harga budak, membayar akannya budak oleh penjual menurut pendapat Mas'ud bi jami'is saman, dengan mengembalikan seluruh harga. Li'anna qatslahu litaqaddumi sababihi kataqaddumi, karena dibunuhnya budak, karena sesungguhnya dibunuhnya budak
karena terdahulu sebabnya bunuh yaitu murtad, itu seperti terdahulu. Katakan itu khabar pada anak. Karena sesungguhnya dihukum matinya budak karena terdahulu penyebabnya mati, itu dianggap seperti terdahulu. Fayam fasikul bai'u fihi bailal qatsi, maka terpaksalah hukum jual beli padanya mabit yang dihukum mati karena murtad sesaat sebelum dihukum mati, sesaat sebelum dibunuh. Ini bisa kita pastikan ini matinya budak tersebut itu 100% gara-gara kejadian sebelum obat. Nah, beda sama sakit tadi. Wasani la yatmanuhul ba'i. Menurut pendapat yang kedua itu tidak membayar akannya mabit oleh penjual. Walakin ta'allaqal qatlu bihi, walakinna ta'alluqal qatli bihi aibun yusbitu aw yasbutu bil arus. Walakinna, kalau kita baca walakinna berarti dia amil nawasih, nasab isim marfu khabar, isimnya ta'alluqa, khabarnya yasbutu. Tapi kalau dibaca walakin takhfif, ta'alluq ada mubtada, khabarnya yasbutu. Nah, walakinna ta'alluqal qatli bihi, akan tetapi ta'alluq hukum mati dengannya budak aibun yasbutu bil arsu, itu merupakan aib yang tetap dengan sebabnya aib oleh ganti rugi. Nah, jadi nilainya, jadi yang dibayar bukan harga semuanya, tapi ganti rugi saja. Tentu ganti ruginya besar. Bagaimana cara mencari ganti ruginya? Wa huwa, dan dianya ganti rugi adalah ma baina qimatihi mustahiqil qatri, sesuatu yang ada di antara nilainya budak yang berhak dihukum mati dan yang tidak berhak dihukum mati dari saman. Misal, ini budak dengan keahliannya, dengan tinggi, warna kulit, kebangsaannya, berapa harganya? Katakanlah 1 miliar. Tapi budak ini akan dieksekusi hukuman mati nanti. Berapa orang bisa bayar? Ditanya berapa hari lagi eksekusi? Ya, 2 minggu ini lah. Orang mau beli 300.000. Hah? 500.000? Hitung gaji karyawan 5 hari. Mau orang beli 500.000. Daripada dia gaji karyawan bisa 700.000 seminggu, tapi budak ini bisa dia beli 500.000. Nah, dia pakai 7 hari, masih untung 200.000. Cuman makan dia tanggung jawab. Nah, daripada 1 miliar seperberapa? Sejuta dari 1 miliar itu 1/1000. Sekarang 500.000 berarti 1/2000. Nah, berarti kalau dia beli kemarin harga budak itu adalah 100 juta, dibagi 2.000, 100
100 juta bagi 2.000. 100 juta bagi 2, 50 juta. 50 juta dibagi 1.000. 50 juta bagi 1.000 berarti 50.000. Nah, berarti si pemilik budak akan membayar 100 juta kurang 50.000. Sama aja sebetulnya. Nah, tapi namanya arsu di sini. Kalau sama itu dia kembalikan 100 juta. Nah, kalau sama dia kembalikan 100 juta. Tapi karena ini adalah arsu, maka dia kembalikan 99 juta 99 juta 950.000. Artinya 100 juta kurang 50.000 saja. Itu disebut dengan arsu. Fa in kana al-mustari aliman bil hali fala syai'a lahu jazman. Maka jika adalah pembeli itu tahu di keadaan, sudah tahu budak yang dibeli ini akan dihukum mati gara-gara murtad, maka tidak ada kewajiban baginya, maka tidak ada apapun baginya pembeli jazman. Wa yanbaghi 'alal khilafi fil mas'alatain mu'natut tajhiz wa yanbaghi Wayambani alal khilaf, dan terbangun maksudnya bukan terbangun dari tidur, tapi berdasar kepada khilaf pada dua masalah di atas. Masalah budak yang dihukum mati gara-gara murtad dan masalah budak yang mati karena sakit. Maka berdasarkan khilaf tersebut terbinalah biaya penyelenggaraan dan biaya penguburan. Fahiyya fil asahi alal mustari fil ula, maka dianya biaya penyelenggaraan dan pengebumian menurut pendapat asal itu terhadap pembeli pada kasus pertama, yaitu budak yang mati gara-gara sakit sebelum akad. Kenapa dibebankan kepada mustari? Karena tidak boleh rad dengan sebab ayat tersebut. Wa 'alal bai', dan dibebankan kepada penjual fisaniya pada kasus kedua, yaitu budak yang dibunuh karena murtad sebelum dijual. Kenapa dibebankan ke bai'? Karena budak itu berlaku hukum rad. Nah, kalau dirad berarti bangkai budak ini punya siapa? Punya bai'. Maka bai' lah yang mengurus penguburan daripada budak yang telah dibunuh tadi. Tapi kalau budak itu mati karena sakit, pendapat yang kuat mengatakan tidak ada rad. Berarti bangkai budak itu milik pembeli. Maka pembelilah yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan biaya penguburannya dan penyelenggaraan lain. Titik.
Walau akhara al-musannifu ibaratan ula anis-saniyah lastagna anit ta'wil as-sabiq. Jikalau mengakhirkan oleh musannif ibarat yang pertama dari ibarat yang kedua, sungguh tidak perlu yang musannif daripada mentakwilkan yang telah terdahulu. Kalaulah musannif buat yang pertama, itu kalau didahulukan yang kedua dari yang pertama, mana yang kedua? Walau qutilal mabihu biriddatin sabiqatin, itu dibuat lebih awal daripada bi khilafi mautihi al-mabih bi maradin sabiq. Digabungkan qutilal mabih biriddatin sabiqah ke dalam masalah pemotongan anggota tubuh. Nah, kalau seperti itu susunannya, maka tidak perlu ditakwil-takwil. Kenapa nggak perlu ditakwil-takwil? Karena sejalan. Nah, sama-sama sesuatu yang dilakukan karena sebab terdahulu. Nah, seperti kasus di atas, pemotongan anggota tubuh dengan jinayat atau pencurian yang mendahului obat, maka tetap haram. Begitu juga murtad yang mendahului obat, maka diwajib dibayar oleh mustari. Ditanggung oleh si baik kepada mustari. Jadi dia satu jenis kasus, sama-sama mabit yang bisa dikembalikan. Nah, baru diakhirkan fi khilafi mautihi bi maradin sabiq. Kalau seperti itu susunannya, kata Imam Jalaluddin, maka tidak perlu menggunakan bahasa fil ula wa fis saniyah, ribet ini. Tapi karena masalah yang sama dipisahkan oleh masalah berbeda, terpaksalah dengan uraian yang lebih detail. Nah, walau ba'a hayawanan bil hayawani, walau ba'a hayawanan aw ghairahu bi syarti bara'ati min al-uyub fil mabit. Jikalau menjual yang seseorang akan hewan atau selainnya hewan dengan syarat terlepasnya si penjual dari aib-aib pada mabit, dengan syarat terlepasnya penjual, artinya tidak tanggung jawabnya penjual, tidak bertanggung jawabnya penjual dari aib-aib yang ada pada mabit. Fal azharu, niscaya, maka menurut pendapat azhar, annahu sesungguhnya baik, yabrahu itu terlepas ya si baik, kulli aibin batinin bil hayawan, dari setiap aib yang batin di hewan, lam ya'lamu, yang tidak mengetahui ya si baik akannya aib, duna ghairihi, tidak selainnya aib batin. Artinya tidak selain aib yang disebutkan minal uyubi, dari aib-aib. Fala yabrahu an aibin, fala yabrahu an aibin bi ghairil hayawan, maka tidak terlepas ia si baik dari aib di selain hewan, seperti kebun, pakaian secara mutlak, dan tidak juga dari aib zahir yang ada di hewan. Alimahu, yang tahu ia si penjual akannya aib atau tidak tahu,
juga tidak terlepas pada aibin batinin bil hayawan alimah, aib batin yang ada di hewan ia mengetahui, ia penjual akannya. Nah, metode penjualan berlepas diri dari tuntutan dari segala aib. Saya jual kambing ini sama kamu dengan harga 3 juta rupiah dengan syarat saya tidak mau dituntut dengan aib dan kekurangannya. Nah, dengan syarat saya tidak bertanggung jawab dengan aib dan kekurangan kambing ini. Nah, sampai di mana syarat itu berlaku? Kata musannaf, syarat itu hanya berlaku dengan artian si penjual tidak bisa dituntut dari aib batin yang ada pada kambing yang tidak dia ketahui. Ketika kambing dibeli ternyata mandul, maka penjual tidak boleh mengembalikannya. Kenapa tidak boleh? Karena pembeli tidak bisa mengembalikannya karena penjual sudah memberikan syarat tidak mau dituntut dengan aib tersebut. Tapi penjual tetap bertanggung jawab kalau aib itu adalah aib zahir. Misalnya ada luka di kaki, misalnya ada luka di telinganya, baik penjual tahu ataupun tidak, dan penjual tidak terbebas daripada tuntutan aib batin yang dia ketahui. Aib batin yang diketahui oleh penjual itu sendiri, dia tetap bertanggung jawab. Satu-satunya yang dia hanya terlepas aib batin hewan yang dia tidak ketahui. Maka yang selain hewan dia tetap bertanggung jawab. Saya jual sama antum motor ini, tapi saya tidak bertanggung jawab dan tidak mau dituntut daripada kekurangannya. Ternyata motor itu cepat panas, ternyata dia mati setiap 300 meter mati, 300 meter mati, maka penjual tetap bertanggung jawab. Tapi kalau hewan mandul, oke, tidak ada masalah. Asam lambung, tidak ada masalah. Kemudian usus berlipat, tidak ada masalah. Yang penting sakit-sakit dalam yang dia tidak ketahui. Kalau itu yang ditemukan pada hewan, si pembeli tidak punya hak untuk mengembalikan barang yang dibeli karena aib tersebut. Khair. Walaupun dia sudah memperingatkan, kalau kamu mau beli kambing saya ini, cek aja dulu sendiri, bawa daftar hewan. Kalau cocok beli, nggak cocok jangan beli. Agak pas. Nah, dan sampai nanti kamu datang ke sini bilang hewan saya influenza, kambing saya batu-batu, kambing saya nakal, kambing saya kawin sembarangan, saya nggak mau dituntut hal itu. Walaupun demikian penjelasannya, kaidah hukum tetap berlaku dengan beberapa aturan. Satu, dari bahasa kitanya, fala yabra'u an aibin bighairil hayawan. Penjual tidak bisa terlepas daripada aib selain hewan. Berarti untuk selain hewan dia tetap bisa dituntut.
Yang kedua, wala aibin zahir bil hayawan. Tidak bisa terlepas pada aib zahir di hewan, baik dia tahu maupun tidak. Yang ketiga, tidak bisa terlepas pada aib batin di hewan yang dia ketahui. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wasani, menurut pendapat yang kedua, jual beli yang disyaratkan seperti itu ia bara'u an kulli aibin amala bisyarti, terlepas atau tidak bertanggung jawab ia penjual dari setiap aib karena mengamalkan yang syarat. Aib zahir, aib batin, aib yang dia tahu, aib yang dia tidak tahu, aib hewan atau bukan aib hewan, penjual tidak lagi boleh dituntut ngamalin dengan syarat yang telah dia sampaikan dalam akad. Wasalisu, menurut pendapat yang ketiga, la yabaru an aibimma, tidak bisa terlepas ia penjual dari aib apa saja. Kenapa tidak bisa terlepas? Lil jahli bil mubarra'a min, karena tidak diketahui dengan sesuatu yang terlepas darinya penjual. Karena tidak bisa diketahui apa mubarrah itu, mabrok amin itu, yang dia terlepas darinya itu apa. Nah, bagaimana melepaskan seseorang dari perkara yang tidak diketahui? Padahal syarat dalam pada ibrah, kita harus mengetahui berapa hutang yang kita ibrah dari orang tersebut. Tidak boleh mengibrah hutang yang jumlahnya tidak diketahui. Berarti mengibrah itu hanya perkara yang diketahui saja. Wawal kias, dianya pendapat yang ketiga itu sejalan yang kias, sejalan dengan aturan dasar daripada ibrah. Wa innama kharaja anhu alal awwali, hanya saja keluar darinya kias. Kalau memang itu hukum kiasnya, kenapa pendapat pertama membolehkan hal-hal seperti itu? Apa dasar hukumnya? Hanya saja keluar darinya kias berdasarkan pendapat pertama yang mengatakan penjual bisa terlepas pada aib batin yang tidak diketahui oleh kejadian dari hewan, oleh satu kejadian pada hewan. Itu sebabnya pendapat pertama memberlakukan jual beli bersyarat itu, si penjual bisa terlepas pada syarat yang diajukan kalau jual belinya pada hewan dan hanya dari aib batin yang tidak diketahui. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Baihaqi. Apa bunyi hadisnya? Sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu menjual Sayyidina Abdullah akad seorang budak miliknya Sayyidina Abdullah dengan harga 800 dirham bil bara'ah, dengan berlepas diri dari tanggung jawab. Berdasar hukum. Nah, tapi kalau kita lihat hukum kias, memang pendapat ketiga itu belum tepat. Apapun perkataan dari penjual tetap dituntut dari kekurangan yang ditemukan di barangnya. Nah, karena kita tidak mungkin melepaskan seseorang dari tuntutan yang tuntutan itu tidak diketahui apa. Jadi kalau minta maaf kita halalkan ya, semua barang yang pernah kepakai nggak bisa halal. Nah, harus disebut itu.
Kalau ada hak-hak yang keambil dari saya, tolong dihalalkan. Apa hak? Halalkan aja, nggak usah disebut. Oke, saya halalkan. Nggak sah, bro. Nah, harus disebutkan apa hak yang belum dibayar. Titik. Itu hukum kias. Jadi pengecualian itu karena ada hadis sahih. Maka pengecualian hanya berlaku pada yang dikecualikan saja. Yang dikecualikan adalah menjual budak. Berarti menjual makhluk hidup yang boleh. Maka menjual benda mati tidak boleh barokah minal uyub. Titik. Faqala lahul mustari bihi daun. Oh, ternyata hadisnya belum selesai. Nah, saya sudah bawa alinea di bawah. Sebetulnya mesti nyambung. Tolong di atas, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar itu telah menjual ia akan budak miliknya dengan harga 800 dirham dengan baroah. Maka berkata kepadanya Sayyidina Abdullah bin Umar oleh pembeli, bihi daun, padanya budak ada penyakit, lam tusammihi, yang tidak engkau sebutkan akannya penyakit. Fakta soman, maka bersengketa keduanya, Sayyidina Abdullah bin Umar sebagai penjual dan pembeli, dan dengan pembeli kemana beliau bersengketa kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Faqada ala ibn Umar, maka memutuskan ia Sayyidina Utsman bin Affan di atas Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwa bersumpah ia Sayyidina Abdullah bin Umar, laqad ba'a al-abda wa ma bihi da'un ya'lam, demi sungguh telah menjual ia Sayyidina Abdullah bin Umar akannya pembeli akan seorang budak, dan tidak ada dengannya budak itu penyakit yang mengetahui ia Sayyidina Abdullah Umar akannya penyakit. Ini keputusan Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Abdullah, coba kamu bersumpah bahwa kamu menjual budak tersebut kepada dia dan kamu tidak tahu kalau budak itu punya penyakit. Maka dari kalimat hadis inilah maka dikatakan si penjual bisa terbebas dari aib batin yang tidak diketahui, karena perintah Sayyidina Utsman bin Affan untuk bersumpah bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar menjual budak tersebut dan dia tidak tahu pada budak itu ada penyakit. Pada saat itu fa'aba yahlif, enggan ya Sayyidina Abdullah bin Umar bahwa dia bersumpah. Wartaja'al abda, lalu dia minta kembali budak tersebut. Okeylah, saya nak mau bersumpah. Sekarang ini uang kamu 800 dirham, kembalikan budak saya. Faba'ahu, lalu dia jual kembali budak tersebut dengan nilai 1.500. Dia jual kembali budak itu dengan nilai 1.500, hampir 2 kali lipat pada harga pertama. Jadi sebetulnya penjual
Kalau kita lihat dari hadisnya, Sayyidina Abdullah bin Umar itu tahu ada penyakit pada budak itu, sehingga beliau rela menjualnya 800 saja. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar sudah memberikan kata kunci, saya nggak mau dituntut dengan kekurangannya. Setelah dibeli oleh pembeli, ternyata budak itu sakit. Dilaporkanlah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, budak kamu jual kemarin itu sakit. Terjadi persengketaan. Persengketaan di sini artinya cekcok jual beli. Laporkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan menyuruh Sayyidina Abdullah bersumpah. Bahasanya Sayyidina Abdullah bin Umar tidak tahu kalau budak itu sakit. Nah, kalau beliau mau bersumpah, tentu jual belinya dilanjutkan. Kalau beliau mau bersumpah, tentunya jual belinya dilanjutkan. Karena beliau nggak mau bersumpah, jual belinya dibatalkan. Sayyidina Utsman hanya nyuruh bersumpah bahwa dia tidak tahu budak itu penyakit. Maka diambillah suatu pemahaman dari situ, si penjual bisa terlepas dari aib batin yang tidak diketahuinya. Begitu kajian hadis ini, sehingga sampai pada kesimpulan hukum seperti yang disampaikan di atas. Wa fil hawi, di dalam kitab Al-Hawi dan di dalam kitab Asy-Syamil, sesungguhnya pembeli itu adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Penjualnya Sayyidina Abdullah bin Umar, pembeli yang komplain itu adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Maka komplain dalam barang dibeli, mempertahankan hak di dalam transaksi, itu tidak dianggap sebagai tindakan kikir, juga tidak dianggap sebagai tindakan cinta dunia. Nah, kita datang kepada seorang pedagang, kita katakan, nih barang yang saya beli kemarin ini rusak, cacat, kamu gak kasih tahu saya. Apa kata pedagang? Cacat dikit saja dimaafin saja. Dunia. Kenapa kamu mempermasalahkan cacat? Berarti kamu mencintai dunia. Tidak bisa begitu. Karena dikatakan orang yang meninggal karena mempertahankan dunia syahid, mempertahankan haknya syahid. Maka dicontohkan di sini, yang terlibat di sana bukan orang cinta duniawi, tapi Sayyidina Abdullah bin Umar yang ittiba' dan sunnah. Kemudian pembelinya Sayyidina Zaid bin Thabit, juga seorang pemuda yang dekat dengan baginda Rasulullah SAW, sebagaimana memaparkan akannya hadis oleh Imam Rafi'i. Wa anna bin Umar kana yaqul, dan sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar ada ia itu berkata, taraktul yamina lillah fa'awwadani Allahu anha khair. Aku tinggalkan sumpah karena Allah. Jadi bukan karena tahu beliau ada aib, tapi beliau enggak mau bersumpah karena Allah. Masa soal barang dagangan mesti sumpah-sumpah? Ya batalin saja. Dia tinggalkan sumpah karena Allah, maka mengganti akan aku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala darinya meninggalkan sumpah akan kebaikan, yaitu dengan terjualnya budak tersebut 1.500. Nah, kalau beliau bersumpah tadi, maka beliau akan menang. Tapi beliau nggak mau bersumpah. Akhirnya harusnya budak terjual 800,
terjual 1.500. Dalla qada Utsman radhiyallahu anhu al-bara'ah, menunjukkan oleh keputusan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu atas terbebas fi suratil hayawanil mazkurah, pada surah hewan yang disebutkan, yaitu barang yang dijualnya hewan kemudian aibnya adalah aib batin yang tidak diketahui. Wa qad wafaqa ijtihadahu fiha, sungguh menyamai, sepakat, sesuai akan ijtihadnya Sayyidina Utsman bin Affan pihak padanya surah hewan yang telah disebutkan oleh ijtihad Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa qala, berkata ya Imam Syafi'i, al hayawan yaktaza fi siha was saqa, al hayawan yaktaza, ifta'ala yafta'ilu, yaktazi fi siha was saqami, wa tahawwala tabai'uhu fa kullama yanfaqu an aibin khafiyyin aw zahirin ay fayahtajul ba'i'u fihi ila syattil bara'ah liyasiqa biluzumil bai'i fima la ya'lamu min khafi duna ma ya'lamu litalbisihi fihi. Wa ma la ya'lamuhu min adh-dhahir li nadirati khafa'ihi alaihi. Titik. Kisah jawalian yaktazi, yataghazza. Bukan yaktazi tapi yataghazza. Wa qala, berkata ya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al hayawanu yataghazza, bermula hewan itu makan ia hewan di saat sehat dan di saat sakit. Wa tahawwala, dan berubah-ubah tabiatnya hewan. Fa kullama yanfaqu an aibin khafiyyin, maka sedikit sekali terlepas ia hewan dari aib khafi atau aib zahir. Artinya, maka memerlukan oleh si penjual padanya hewan kepada mensyaratkan bara'ah, mensyaratkan tidak mau bertanggungjawab dengan aib, supaya yakin ia penjual biluzumil bai'i, dengan lazimnya jual beli pada hal-hal yang tidak mengetahui ia penjual akannya. Hal-hal apa itu hal tersebut? Bayannya minal khafi, dari aib yang tersebut.
Duna ma ya'lamu, tidak sesuatu yang mengetahui ya penjual akannya. Kenapa dia tidak bisa terlepas daripada aib khafi yang dia dah tahu? Litalbisihi fihi, karena mengelabuinya, menipunya penjual dalam aib khafi yang sudah diketahui. Wa ma la ya'lamu, dan juga tidak terlepas daripada aib yang tidak ia ketahui akannya dari aib zahir. Kenapa aib zahir yang tidak diketahui dia tetap bertanggung jawab? Karena jarang tersembunyinya aib zahir atasnya penjual. Titik. Ini logika berfikirnya. Kenapa diberikan toleransi hukum menjual hewan dengan tidak mau dituntut dengan aib batin? Kata Imam Syafi'i, hewan itu dia kadang-kadang tetap makan waktu sehat dan sakit. Beda sama manusia. Nah, kalau manusia sakit dan mulai nggak makan, banyak makannya itu sehat. Jarang yang dia sakit makannya banyak. Sakit saja. Kamu cian. Itu sehat, sehat walafiat. Beda sama kambing. Kambing kalau sakit dia tetap makan. Jadi kita tidak bisa mendeteksi hewan ini sakit atau tidak sakit, karena dia tetap makan waktu sehat dan sakit. Kemudian tabiat hewan itu berbeda-beda, berpindah-pindah dari satu ke satu yang lain. Maka jarang sekali hewan yang terlepas pada aib khafi. Sore ini kita lihat patah selera kambingnya makan. Besok pagi semangat dia makan. Oh, udah sehat kayak kambing saya, semangat dia makan. Zuhur mati dia. Padahal tadi masih enak makan, kok mati dia. Itu bukan orang. Kalau orang ya 3 hari nggak selera makan, kemudian mati, itu bisa saja. Jadi jarang sekali hewan itu terlepas pada aib khafi dan aib zahir. Maka diberikan keringanan hukum oleh syara supaya penjual yakin jual belinya ini lazim. Maka dia berikan syarat seperti itu. Saya jual kambing ini kepada kamu, maka tidak ada istilah dikembalikan kalau ketemu aib. Supaya jual belinya jelas, supaya jual belinya lazim. Kalau enggak nanti terjual kambing sekandang, 5 hari setelahnya kembali lagi sekandang. Sebulan melaporkan, ini kambing saya ini sakit perut, kambing saya ini mual, kambing ini asam lambung, kambing ini sariawan, kambing ini encok, kambing ini tekilit. Hanya batal jual beli. Nah, sementara kita tidak bisa mendeteksi penyakit tersebut karena dia selalu makan waktu sehat dan sakit. Oke lah, karena tuntutan seperti itu, syarat memberikan perlindungan hukum, boleh kamu menjual hewan dengan syarat tidak akan dikembalikan, tidak batal jual beli kalau ketemu aib batin yang tidak diketahui. Bagaimana aib batin yang diketahui? Kalau aib batin diketahui bisa dikembalikan, karena kamu nipu. Sudah tahu kenapa nggak bisa nipu? Aib zahir kenapa bisa dikembalikan? Kalau aib zahir jarang orang nggak tahu. Masa kambing tergiling nggak tahu? Nah, kambing luka bagian luar tubuhnya itu pasti tahu. Itu perkataan Imam Syafi'i yang sejalan dengan istinbat, ijtihad daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu.
Wal bai'u sahihun ala aqwa. Nah, jual beli seperti itu apa hukumnya? Saya jual hewan ini sama kamu dan syarat saya tidak mau dituntut dari ayahnya. Jual beli bersyarat seperti itu. Kalau kita lihat kajian sebelumnya, ada jual beli yang ditambahkan syarat, maka jual beli jadi batal. Saya jual rumah ini sama kamu dan syarat kamu tanggungan uang saya sekian, itu batal. Nah, tapi kalau syarat seperti sah atau enggak, wal bai'u sahih ala aqwa, jual beli hukumnya sah berdasarkan pendapat mana saja. Pendapat yang mengatakan boleh terlepas pada aib khafi, aib zahir, aib batin, aib apa saja. Apapun pendapat kamu tentang komentar syarat tersebut, terpenuhi atau tidak terpenuhi, yang hukum jual beli tetap sah. Wakilah pendapat kedua, berdasarkan di atas batal syarat, ala mutlani syarti, berdasarkan di atas batal syarat itu batil. Kalau syarat batal berarti jual beli batal. Itu ada pendapat kedua begitu. Warudda, ditolak pendapat tersebut bistiharil qadiyatil mazkurah, dengan termasyhurnya kejadian tersebut, dengan termasyhurnya kejadian yang telah disebutkan di antara kalangan sahabat dan tidak ada pengingkaran dari mereka. Jual belinya Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Zaid bin Thabit itu tersebar di kalangan sahabat, dan sahabat tidak mengatakan jual beli itu batal. Berarti perkara ini sudah masuk kepada ijma' sukuti minas sahabah. Silakan. Misalnya ada orang jual barang itu, contohnya pas sekian waktu barang dijual itu dari hasil pencucian atau penggelapan juga. Nah, itu polisi minta menarik barang itu, kita punya hak atau boleh atau kita memberikan barang itu ke gimana? Nah, itu sama dengan kasus budak yang murtad, yang dibunuh, budak yang mencuri, yang dipotong tangan. Berarti barang yang kita beli, dia mengatakan ini barang saya. Setelah kita beli, ternyata itu barang curian, sehingga barang itu diambil oleh orang lain. Jadi berlaku pada barang itu sebuah hukum yang disebabkan oleh perkara yang terjadi di tangan penjual. Maka kita wajib, kita berhak untuk meminta ganti rugi. Nah, saya kesan budak murtad sama budak pelaku jinayah. Kalau kita nggak tahu, tapi kalau kita tahu mau beli kulkas murah, kenapa bang jual murah? Bisa ambil di rumah Sahron. Kita beli, udah tahu dulu kulkas Sahron punya. Nah, ternyata dia kumpulkan lagi barang-barang dicuri di rumah dia. Kita nggak bisa nuntut rugi sama untuk uang sama penjual kemarin, kan dari bilang itu kan barang jarahan. Ini syaratnya tidak tahu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.